kita sama-sama tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan sudah menjadikan kami sehat. Sebentar kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah namamu yang dipuji-puji terus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Jemaat, mari kita sama-sama angkat satu pujian. Karena janjinya ya dan amin. Langkahku kau terangi, selalu
puji bagi Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji Tuhan. Ini kami Tuhan. Hidupku
berdiam Tuhan. Karena di dalam Engkau kami menerima kebebasan, kami menerima kebenaran Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, biar firman itu Tuhan memerdekakan kami Tuhan. Membuat kami semakin mencintai Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Siapkan telinga, hati Tuhan supaya kami boleh mendengar, supaya firman itu boleh berbuah dan menghasilkan buahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Haleluya, sudah 6 bulan kita melalui kondisi seperti saat ini, kita harus terus berdoa, semakin kuat berdoa saudara, supaya ibadah kita tidak terus-menerus seperti ini, melalui online service, tapi bisa kembali ke normal seperti di masa-masa yang lalu. Kita bisa beribadah, kita bisa bertatap muka, kita bisa berfellowship. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini, jemaat yang dikasih Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu. Berkati apa yang boleh hamba-Mu sampaikan, kuasai mulut, bibir, lidah, pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu, supaya kebenaran-Mu saja yang disampaikan, sehingga jemaat-Mu boleh dibangun hari ini Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Jemaat-Mu semakin penuh dengan pengharapan karena itu adalah janji firman-Mu. Kami serahkan Tuhan, hamba-Mu serahkan khotbah pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bekerjalah di ruangan keluarga kami masing-masing Tuhan. Terjemahkan apa yang boleh hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Engkau. Supaya kebenaran firman-Mu Tuhan boleh sampai dan diterima dengan baik oleh hati kami. Di dalam nama Yesus, amin. Saya ingin mengajak kita semua membuka di Mazmur 23. Ini Mazmur yang sudah, atau mungkin Mazmur yang paling favorit. Sudah sangat dikenal, seringkali akrab sekali di telinga kita tentang firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat kita semua Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberingkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut berbahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan pemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan di ayat yang pertama bahwa ini adalah Mazmur Daud. Ini adalah satu pernyataan iman karena memang Daud ini memiliki pengalaman yang luar biasa. Daud memiliki latar belakang sebagai gembala, jadi dia saudara menulis Mazmur ini sesuai dengan pengalaman hidupnya, ya, di mana dia sebagai gembala, di mana tugas dia sebagai gembala untuk menjaga domba-domba orang tuanya, itu yang dia gambarkan tentang bagaimana Allah memelihara kehidupannya. Sehingga dia mengatakan tentang kesempurnaan Allah, tentang kesetiaan, kemurahan Allah di dalam memelihara kehidupannya, itu dia gambarkan sebagai gembala yang begitu luar biasa. Nah hari ini saudara, saya ingin menyampaikan ini karena kaitannya saudara, 6 bulan kita telah lalui. Tapi di luar apa yang 6 bulan kita lalui wabah ini, saudara, di tengah-tengah dunia ini saudara, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian itu memang betul-betul nyaris seringkali menyerang kita atau menguasai kita, hendak menguasai kita. Ya kita mungkin khawatir tentang apa yang terjadi di masa depan kita. Kita mungkin khawatir tentang keuangan kita, bahkan mungkin kita ketakutan, rasa cemas dengan masa lalu kita. Ada begitu banyak orang yang saudara begitu bangun pagi mungkin langsung diserang oleh rasa ketakutan.
Yang mungkin juga ada di antara kita yang mengalami seperti ini. Nah saudara, Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang luar biasa. Gembala yang baik. Di Mazmur 23 ini saudara, 4 ayat yang pertama kita melihat tentang seorang gembala yang setia, seorang gembala yang baik. Dan itu adalah Tuhan kita. Di mana Dia menyediakan, di mana Dia membawa kita ke dalam satu kondisi yang aman, yang tenang. Dan 2 ayat selanjutnya kita melihat saudara bahwa Tuhan itu seperti menjadi tuan rumah. Dia yang menyediakan makanan buat kita. Bahkan saudara, di hadapan lawan-lawan kita dikatakan Tuhan menyediakan makanan buat kita. Jadi ini begitu luar biasa yang kiranya saudara, apa yang boleh saya akan sampaikan kepada kita semua pada hari ini saudara, boleh meneguhkan kita kembali. Boleh mengingatkan kita kembali. Boleh kita semakin dekat kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Amin saudara. Nah saudara, kalau berbicara tentang gembala saudara yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 23 ini, kita melihat saudara bahwa Daud ini memiliki hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Ya, yang dia tulis tentang bagaimana gembala yang baik itu dia menyediakan makanan, dia merasa memiliki kepuasan di dalam hatinya atau kecukupan di dalam kehidupannya yang dialami Daud saudara. Karena memang mulai dari dia sebagai gembala sampai dia menjadi prajurit, mengalami peperangan demi peperangan, mengalahkan musuh-musuh. Sampai dia menjadi raja, kehidupan yang terus walaupun sebagai raja dia juga mengalami pengejaran dari musuh-musuhnya. Bahkan anaknya juga memberontak. Tapi kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan Daud. Nah saudara, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir waktu itu Daud pun mengalami. Kalau kita melihat di tulisan-tulisan Daud atau nyanyian-nyanyian Mazmur Daud. Tapi semua itu yang dia alami itu dia lepas. Ya, dia mengalami kelepasan, dia mengalami pembelaan, dia mengalami perlindungan, dia mengalami penghiburan, dia mengalami kecukupan. Oleh karena Tuhan, sehingga dia menulis yang tadi kita baca sama-sama di Mazmur 23, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Nah saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya karena memang namanya kehidupan, naik turun, dinamika kehidupan, kita mengalami hal yang buruk, kita mengalami hal yang baik, kita senang, mungkin kita juga merasa pernah mengalami ketakutan, kecemasan. Tapi bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Allah tetap membela kita, bagaimana Allah tetap menjaga kita. Nah hari ini saudara berbicara tentang Tuhan adalah yang gembala yang baik. Sekali lagi tadi saya sampaikan saudara bagaimana Daud memiliki hubungan yang akrab sekali dengan Tuhan. Nah sesungguhnya kembali lagi saya menyampaikan bahwa kekristenan juga memang dibangun atas hubungan pribadi antara kita umat dan Allah yaitu Tuhan kita. Ada hubungan yang pribadi yang harus kita bangun. Baru kekristenan kita atau iman kita, kehidupan kita saudara akan semakin menunjukkan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena kita memang mengalami Tuhan. Di mana Tuhan memelihara kita. Di mana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Di mana Tuhan melindungi kita, menjaga kita sehingga kita membuat diri kita aman. Nah saudara, gambaran tentang hubungan pribadi juga dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ke 7 saudara, dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamu adalah carangnya. Nah saudara, dikatakan di ayat yang kelima dikatakan bahwa kita bisa melakukan berbagai hal kalau kita ada di dalam Tuhan. Tapi kalau di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian di ayat yang ketujuh dikatakan jika aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, apapun yang kamu minta aku akan berikan. Nah saudara, ini satu gambaran tentang hubungan yang Tuhan ingin terus bangun antara kita sebagai anaknya, sebagai hambanya, sebagai umatnya dengan Tuhan sebagai Allah yang perkasa. Nah saudara, demikian juga dalam hubungan antara domba dan gembala saudara. Tuhan mengatakan bahwa aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku.
Di Yohanes 10. Ini juga berbicara tentang hubungan. Nah saudara, dikatakan di Yohanes 10, saudara ayat yang ke-14 bahwa Tuhan itu mengenal kita sebagai dombanya dan dombanya mengenal kita. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita adalah dombanya, kita harus mengenal dia. Nah ketika kita mengenal dia, yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur 23, semua akan digenapi. Nah hari ini saudara kita melihat saudara. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud saudara mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengalami kekurangan. Jadi saudara Daud mengalami kepuasan di dalam hubungannya dengan Tuhan. Daud mengalami kecukupan di dalam apa yang dia perlukan. Yang paling utama saya ingin katakan saudara, pengenalan akan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, sesungguhnya mestinya kita harus puas. Dikatakan takkan kekurangan aku. Dunia saudara berusaha mencari yang bisa memuaskan dirinya. Dunia juga mengajarkan bahwa dengan uang kita bisa melakukan segala perkara. Dengan uang akan terpuaskanlah keinginan kehidupan kita. Tapi saudara, pada kenyataannya saudara tidak demikian. Apa yang ditawarkan dunia yang diresponi oleh keinginan daging kita. Tapi ternyata ketika kita menggapai atau meraih, mencapai apa yang kita inginkan, kita mencari lagi dan mencari lagi dan mencari lagi. Dengan hawa nafsu, bukan dengan rasa cukup. Bukan berarti kita mencari sesuatu yang baru tidak boleh. Tapi ada satu keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini saudara. Kepuasan itu hanya akan didapat ketika Tuhan menjadi gembala kita. Ketika Tuhan memuaskan kita. Banyak orang tadi saya sampaikan mencari kepuasan, ingin memenuhi kebutuhan dan akan mendapatkan dirinya hanyalah kesia-siaan. Satu titik tertentu dia merasakan kok sia-sia apa yang saya kejar ini. Dan ini saudara bukan hanya sekedar kata-kata saya dan kita semua mungkin pernah mendengar beberapa orang yang berusaha mencari untuk memuaskan dirinya dan dia mengatakan merasa tidak puas. Itu pernah dialami oleh Salomo. Raja yang paling kaya, raja yang paling terkenal, raja yang paling luar biasa. Tapi dia mengatakan di bawah kolong langit itu semuanya yang ada adalah kesia-siaan. Tapi saya percaya ketika kita di dalam Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, sebagai pemimpin, kita akan terpuaskan. Nah saudara berbicara tentang gembala jelas. Kalau kita melihat di sini di Mazmur 23 kita melihat bahwa karakteristik gembala itu dia selalu membawa atau menjaga dombanya. Dia selalu melindungi. Dia selalu menyediakan makanan. Walaupun terkadang bisa dibawa ke satu tempat-tempat yang berbahaya karena mungkin ingin mencari tempat yang lebih baik. Tapi gembala itu menjamin keselamatan daripada domba itu. Jadi kita melihat peran gembala itu dia adalah penyedia makanan. Dia membuat rasa aman di dalam domba-dombanya. Dia menyediakan makanan, dia melindungi, dia menjaga, dia berusaha membuat supaya domba itu tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, senantiasa kuat tubuhnya. Jadi saudara, kita memiliki gembala namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan mengatakan demikian di Yohanes 10. Dia mengatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Luar biasa. Jadi kita memiliki gembala yaitu Tuhan Yesus Kristus.
ketika kita, saudara, menjadikan dia gembala, kita mengatakan, takkan kekurangan aku. Saya ingin kembali bertanya kepada saudara, apakah Yesus sudah menjadi gembala saudara? Apakah kita telah menjadi dombanya? Yohanes 10 ayat 14 tadi dikatakan bahwa aku adalah gembala. Aku mengenal domba-dombaku dan dombaku mengenal aku. Jadi Yesus mengenal kita dan apakah kita mengenal dia? Seekor domba pasti mengenal gembalanya. Tadi saya lihat satu video tentang gembala dan domba-dombanya yang sedang dilepaskan di satu padang rumput, saudara. Ini lagi mengadakan satu ujian atau tes ya kepada beberapa orang datang ke ladang penggembalaan itu. Saudara, beberapa orang berteriak seperti memanggil kepada domba itu. Ada 3 orang. Tapi domba-domba itu tidak menghiraukan. Nah, ketika si gembala itu berteriak memanggil domba-dombanya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Gembala itu berteriak, oh. Domba itu, saudara, langsung berdatangan menghampiri gembalanya. Sehingga ketiga orang yang mengadakan tes yang membedakan mana gembala dan mana yang bukan, saudara, mereka terkagum-kagum bahwa domba itu mengenal suara gembalanya. Jadi saudara, kepuasan hidup ini akan kita alami ketika kita mengenal Allah. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Dia merasa puas. Nah, kalau kita merasa hidup kita tidak merasa puas, something wrong. Ada yang salah di dalam kita, di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita akan pemeliharaan Tuhan. Sesuatu yang salah, karena mungkin kita lebih mengikuti keinginan daging kita daripada berusaha untuk mengenal si sumber kehidupan itu. Ketika kita, saudara, bermasalah di dalam kehidupan kita, rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, ada ketidakpuasan, saudara. Itulah yang menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan yang berkecukupan itu, saudara, diterima oleh kita. Nah, jelas kalau kenapa kita tidak percaya, kenapa kita khawatir, kenapa kita takut, kenapa kita cemas, jelas karena memang ada permasalahan di dalam keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan. Kalau ada permasalahan di dalam keyakinan, di dalam iman, karena memang kita tidak mengenal Tuhan. Sehingga kita ketika gembala kita memanggil, seperti ilustrasi tadi yang saya sampaikan, bagaimana ada 3 orang memanggil domba-domba yang sedang dilepas di padang rumput itu, mereka tidak mendengar, tapi ketika gembala itu yang aslinya itu memanggil, domba-domba itu langsung menghampiri. Kenapa? Karena memang domba-domba itu mengenal suaranya. Tuhan mengenal kita, apakah kita mengenal Dia? Kalau kita tidak mengenal Dia, rasa puas itu tidak akan pernah ada di dalam kita. Apa yang kita miliki kita tidak pernah bisa mengucapkan syukur. Kita hanya bisa mengatakan bergembira atau mengucap syukur karena mungkin kita berkecukupan. Pada saat ada. Tapi ketika ada goncangan kita langsung merasa ada rasa tidak puas. Langsung cemas, langsung takut. Saudara, Dia mengenal kita. Karena Dia adalah gembala kita. Kita lihat saudara di Mazmur 23 ini dikatakan begini. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Saudara, Yesus sebagai gembala, ia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ini adalah satu gambaran janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menyediakan keperluan kita. Katakan amin, saudara. Ia pasti menyediakan makanan buat kita. Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh kita. Tuhan mengatakan, berilah aku pada hari ini makanan aku yang secukupnya. Tuhan kalau mengajarkan kita berdoa, memang Tuhan adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia adalah sumber kehidupan kita. Jadi pasti dia menyediakan makanan buat kita. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Satu gambaran tentang pemeliharaan Tuhan akan keperluan kita. Tuhan mengerti apa yang diperlukan oleh kita. Itulah yang membuat Paulus mengatakan, Allahku akan menyediakan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahan. Dia akan mencukupi segala keperluan kita. Itu pasti. Kalau kita meragukan itu, saudara, itu bukan masalah dari Tuhan, tapi masalah keyakinan kita. Karena ada ketidakpuasan kita. Sehingga saudara, rasa tidak puas itu mengganggu iman kita. Sehingga apa yang kita minta pun mungkin akan menjadi terhambat. Karena memang yang menjadi penghalang dari berkat-berkat itu datang adalah karena kecemasan, karena ketidakpercayaan, ketidakpuasan, karena kekhawatiran, karena ketakutan. Itu justru yang akan membuat kita terhambat di dalam menerima berkat-berkat. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, tentang apa yang kita perlukan. Sekali lagi saudara, di tengah kondisi apapun, khususnya saat ini. Kalau saudara mungkin ada permasalahan di dalam ekonomi saudara. Di dalam pekerjaan saudara. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Paulus mengatakan, Allahku akan mencukupkan segala keperluan menurut kekayaan dan kemurahannya. Itu adalah janji Tuhan dan saya percaya itu pasti terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau itu tidak terjadi, ada barrier, ada penghalang, ada rintangan yang membuat berkat itu tidak turun di dalam kita. Yaitu mungkin ketidakpuasan. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tidak pernah kekurangan. Dia senantiasa penuh dengan rasa puas. Kenapa? Karena dia tahu Allahnya, gembalanya itu selalu senantiasa menyediakan makanan. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ini berbicara tentang saudara. Kalau domba itu oleh gembala saudara, tidak akan dibawa dia untuk mencari air minum itu ke tempat-tempat yang berbahaya. Atau kepada sungai yang alirannya deras. Karena ketika domba itu menundukkan kepala untuk minum, saudara, air datang akan membawa dia, dibawa oleh arus sungai itu. Nah, gembala tidak membawa ke sana. Demikian juga gembala kita Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menuntun kita kepada air yang tenang. Jadi betapa saudara di sini kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan tentang damai sejahtera. Ketika ada masalah di kanan kiri kita saudara, ia akan membawa kita ke dalam satu suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri untuk masuk ke sana. Dia selalu berjaga-jaga kepada kita. Ia akan membaringkan kita di padang berumput hijau. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Yesus mengatakan di dalam Yohanes katakan bahwa damai sejahtera yang kuberikan bukan damai sejahtera yang sama dengan dunia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan berikan kepada kita.
Sekalipun di tengah badai apapun, kita bisa tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang tenang. Kita melihat lagi saudara, kenapa Daud merasa puas? Yang pertama karena Tuhan menyediakan makanan pada dia. Yang kedua karena kenapa Daud merasa puas saudara? Karena Tuhan selalu membawa dia di dalam damai sejahtera. Di tengah keributan, sekalipun ada di dalam tengah-tengah keributan, Daud tetap tenang. Dia bisa memiliki ketenangan yang luar biasa. Karena buktinya saudara, begitu banyak mazmur-mazmur yang dinyanyikan oleh Daud, membuktikan bahwa dia memang betul-betul sungguh-sungguh ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga dia bisa menyanyi, dia bisa bersaksi tentang bagaimana dia dikejar oleh musuhnya. Dia bisa bersaksi bagaimana dia harus lari ketakutan. Tapi saudara, di tengah-tengah semua itu dia tetap bergantung kepada Tuhan. Sehingga di dalam setiap akhir daripada nyanyiannya, pasal demi pasal yang dia tulis, dia selalu mengatakan betapa luar biasanya Tuhan. Sekalipun dia menderita, harus berpuasa dan lain sebagainya, tapi selalu di akhirnya daripada nyanyian dia mengatakan Allah itu begitu luar biasa. Dia bisa membela, Tuhan bisa membela dia. Kita melihat yang membuat Daud bisa puas, bisa merasa tenang. Tuhan sebagai gembalanya, ia menyegarkan jiwanya. Daud, saudara, ya saya akan bacakan dulu ayatnya. Dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Daud mengalami ketenangan, damai sejahtera. Jiwanya menjadi segar saudara. Karena dia memang saudara adalah salah satu orang saudara yang begitu mengasihi Tuhan, begitu mencintai hukum-hukumnya, begitu mencintai firman Tuhan. Daud hidupnya penuh dengan firman Tuhan. Itu yang membuat jiwanya tenang. Itu yang membuat jiwanya tetap segar. Saudara, kalau kita melihat di sini, Daud, sekali lagi saya ingin sampaikan, oleh karena kekuatan firman Tuhan yang dia terus renungkan siang dan malam, membuat dia mengalami ketenangan. Demikian juga kita saudara dan saya, kita nggak bisa lali dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini begitu berkuasa. Firman Tuhan itu memiliki otoritas. Orang lain boleh goyah, boleh cemas menghadapi kondisi saat ini. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan, dia tetap tenang. Jiwanya tetap segar. Bahkan dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, di tengah kondisi ini, ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan mengatakan, Yohanes 15, apapun yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Tuhan mengatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita dekat dengan firman-Nya, kita tinggal di dalam firman-Nya. Saudara, sekalipun dunia boleh saudara. Orang-orang dunia boleh merasa goyah, boleh merasa cemas, boleh merasa ketakutan. Tapi orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan, dia tetap kuat. Dia tetap tenang. Jiwanya senantiasa disegarkan. Saudara, manusia ini memiliki 3 elemen. Ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Jiwa ini yang selalu terpengaruh dengan kondisi. Ya, boleh kita mungkin ada goncangan sedikit, tapi tidak akan pernah, saudara, ketika firman itu tinggal di dalam kita, berlama-lama kegoyahan, kegoncangan itu tinggal di dalam kita. Kenapa? Karena firman itu akan mengingatkan kita, akan meneguhkan kita. Jadi saudara, Tuhan adalah gembalaku. Daud merasa bisa puas karena jiwanya selalu segar. Kenapa dia bisa segar? Karena dia selalu penuh dengan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 supaya kita jangan lupa memperkatakan, jangan lupa memerenungkannya itu siang dan malam.
Tujuannya apa dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8 supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan. Jangan kita bosan-bosan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah salah satu cara atau alat yang Tuhan pakai untuk membimbing kita, untuk mengajar kita, untuk mengingatkan kita tentang siapa kita, sudah benar atau tidak kita, untuk memperlengkapi kita, supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kenapa Daud bisa merasa puas? Yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan selalu membaringkan dia di padang berumput hijau. Ia selalu menyediakan segala apa yang diperlukan oleh Daud. Gembala yang baik, Tuhan adalah gembala yang baik. Daud memiliki pengalaman, dia selalu menuntun di air yang tenang. Dia selalu menyegarkan jiwanya. Oleh kebenaran firman Tuhan, kalau ngomongin dituntun saudara, betul-betul tangan Tuhan memegang Daud. Menuntun, membawa ke tempat yang betul-betul aman. Dan demi kemudian Tuhan membelai mungkin kepala kita sehingga jiwa kita tenang. Itu semua bisa kita alami ketika kita bersekutu dalam firman, ketika kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa Daud bisa penuh dengan ucapan syukur? Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia penuh dengan ucapan syukur, kenapa? Dikatakan saudara, ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, perhatikan. Gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan, menuntun kita orang percaya di jalan yang benar. Kembali lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ada di dalam jalan yang benar. Dunia begitu banyak menawarkan jalan-jalan yang terlihatnya baik. Yang bedanya tipis-tipis dengan kebenaran firman Tuhan. Terlihat sepertinya demikian. Sehingga penulis Amsal mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Tapi biarlah saudara, kita tidak berjalan sendiri. Berikan tangan kita untuk dituntun oleh Tuhan supaya Dia menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Tuhan mempertaruhkan namanya di dalam menuntun kita, saudara. Kalau saya boleh ilustrasikan, saya ngomongin tentang tuntunan supaya ada di jalan yang benar. Sama seperti seorang bayi, saudara, yang sedang belajar berjalan. Bagaimana kita sebagai orang tua memegang tangan anak itu. Bagaimana anak itu begitu senangnya ketika dipegang oleh orang tuanya. Dia berlari. Tetapi tetap ada di dalam kendali kita sebagai orang tua. Karena kita sebagai orang tua tidak akan membiarkan anak itu untuk terjatuh. Karena kita sebagai orang tua tahu bahwa anak ini belum mampu melakukan itu. Dia senantiasa terus berusaha untuk lari ke kiri, ke kanan, ke belakang dan selanjutnya. Tapi saudara kita orang tua mengatur kecepatannya, mengatur arahnya. Supaya jangan terantuk, supaya kalau ketika lari jangan sampai nabrak meja dan lain sebagainya. Dihindarkan dari segala bahaya, demikian juga Tuhan kita. Dia memegang tangan kita untuk menuntun kita supaya ada di jalan-jalan yang Tuhan telah tentukan. Pada minggu lalu saudara, saya menyampaikan tentang bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan ada di dalam kekekalan, Tuhan mengerti mulai dari A sampai Z, dari awal sampai akhirnya kehidupan kita. Bahkan sebelum kita ada di dunia ini Tuhan telah merancangkan bagaimana hidup kita akan berjalan nanti. Nah saudara, Yesaya 26 ayat 7 dikatakan bahwa jalan orang benar lurus. Sebab Tuhan yang merintis jalan ke sana. Jadi kalau melihat ini saudara, Daud mengatakan ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, Tuhan memegang tangan kita
Dia mengajak kita untuk menapaki jejak-jejak yang Tuhan telah rintis. Yang Tuhan telah buat. Ada jejak-jejaknya. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan berbicara tadi tentang ia menyegarkan, ia menuntun aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah jejak-jejak yang dibuat Tuhan. Sehingga ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan ingin supaya kita masuk kepada atau mengikuti atau tinggal menginjak saja bekas jejak-jejaknya Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang harus kita miliki, yang harus kita kenal, kita ketahui saudara. Yosua 1 ayat 8 tadi dikatakan jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya kamu perhatikan, supaya kamu bertindak hati-hati. Seperti yang tertulis di dalam. Jadi kita memperkatakan firman Tuhan. Jadi kita merenungkan firman Tuhan. Tujuannya supaya kita bertindak hati-hati. Supaya sesuai apa yang kita putuskan. Kemana kita akan pergi. Apa yang ingin kita lakukan, bagaimana cara kita berbicara dan lain sebagainya sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita perkatakan. Bagaimana Roh Kudus membimbing kita seperti yang dikatakan di Yohanes 16 ayat 13. Roh kebenaran itu akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran, yaitu ketika kita mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran itu untuk menuntun kita ada di jalan kebenarannya. Saudara, tuntunan Tuhan dikatakan oleh karena namanya kita melihat saudara. Karena namanya lah, karena nama Tuhan. Karena dia adalah gembala, dia ingin meyakinkan kita ada di dalam kebenaran. Oleh karena namanya. Oleh karena Yesus Tuhan kita. Allah yang perkasa, Allah yang baik, Allah yang setia, gembala yang baik. Dia ingin meyakinkan kita tercukupi kebutuhan kita. Dia ingin meyakinkan kita bahwa kita ada di dalam ketenangan jiwa kita. Tidak ada di dalam tekanan-tekanan atau kuk perhambaan dosa. Tuhan meyakinkan itu, makanya Tuhan mengatakan Matius berapa? 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Supaya kamu dapatkan kelegaan. Tuhan mengatakan sebab aku ini baik. Kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Dia melihat manusia-manusia di dunia ini saudara. Kuknya itu tidak enak. Bebannya itu berat. Kuk perhambaan di dalam dosa. Dunia itu saudara mengajarkan begitu banyak. Mengajak kita masuk ke dalam jalan-jalannya itu adalah kuk yang akan membuat kita menjadi hamba dosa. Hamba dunia. Yang hanya ada di dalam tekanan-tekanan, kefrustrasian, stres. Tapi Tuhan katakan, perhambaan ini enak. Karena kita berarti di hadapan Tuhan ketika kita menjadi hamba. Beban yang Tuhan taruh pun ringan. Karena beban apapun yang saudara miliki, Tuhan akan datang untuk menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa Daud bisa mengalami kecukupan penuh dengan kepuasan? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Demikian juga kita saudara dan saya. Mari jadikan dia gembalanya. Bagaimana supaya dia menjadi gembala? Ingat saudara, bahwa Tuhan memanggil kita dengan namanya Yesaya 43 ayat 1. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Karena dia mengenal kita. Karena kita ini adalah ciptaannya. Dia spesialkan kita. Bagaimana dengan kita? Timbal baliknya tanda petik kepada Tuhan. Apakah kita mengenal dia? Kalau kita tidak mengenal dia, kita tidak akan pernah mendengar tuntunan Tuhan.
Ketika kita tidak mendapatkan tuntunan, karena Tuhan ingin membawa kita ke dalam air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Dia ingin menyegarkan jiwa kita, dia ingin membawa kita ke dalam jalan yang benar. Kita nggak bisa respon, karena kita tidak mengenal dia. Kembali kepada hal yang sangat basic, yang sangat mendasar. Firman Tuhanlah kuncinya. Kita harus terus bergaul akrab dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita mengenal firman Tuhan, hikmat itu akan mengajarkan kita. Hikmat itu sangat diperlukan di dalam kita mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Hikmat didapat dari takut akan Tuhan. Hikmat didapat ketika kita mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 ayat 6 sampai 6 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya ingin menyampaikan ini saudara kepada kita semua, saudara. Kalau kita melihat di ayat 5 dan 6 tentang jaminan kita di hadapan musuh-musuh kita. Amsal mengatakan musuh orang benar didamaikan. Mazmur 23 ayat yang kelima dikatakan bahwa Tuhan menyediakan makanan di hadapan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Satu jaminan, saudara. Satu jaminan tentang ketenangan di dalam hidup kita. Bahkan di hadapan musuh kita, Tuhan menyediakan makanan. Amsal mengatakan musuh-musuh orang benar itu didamaikan. Kebajikan dan pengumrahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Lihat. Orang percaya akan diikuti bukan oleh rasa takut, bukan oleh kekhawatiran, tetapi oleh kebajikan dan kemurahan yang daripada Tuhan. Mari kita periksa diri kita, saudara. Mari kita masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Minta pengertian dari Tuhan. Supaya Tuhan menyingkapkan pewahyuan-pewahyuannya yang ada di dalam firman Tuhan kepada kita. Ketika firman tersingkap, itu akan memberikan pengertian kepada kita. Di persimpangan jalan manapun kita bisa menentukan arah mana yang akan kita lalui. Karena Tuhan akan menuntun kita di jalan kebenaran. Saudara, kembali saya ingin mengajak kita semua sebelum saya mengakhiri. Saya akan tutup dengan Yohanes 10 yang berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan memberikan nyawanya buat kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara, diambil oleh si jahat. Tuhan memberikan nyawanya untuk kita mendapatkan keselamatan. Tuhan memberikan nyawanya supaya kita mendapatkan kemenangan atas maut, atas dosa. Saudara, tidak ada hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin gembala kita yang agung. Mari jadilah domba yang mengenal gembalanya. Karena gembala kita telah mengenal kita. Tapi ingat, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mari kita mencari tahu untuk bisa mengenal dia. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu telah menyampaikan tentang siapa Engkau. Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala yang menyediakan makanan buat kami. Gembala yang mencukupkan segala keperluan kami. Gembala yang membuat kami ada aman di dimanapun berada. Di tengah kondisi apapun kami akan aman. Jiwa kami tetap segar, bahkan kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Karena Engkau menuntun kami demi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun ada orang-orang yang mau menyerang kami, Engkau bisa membuat kami tenang. Bahkan Engkau akan membuat mereka berdamai dengan kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus ketika kami mengenal Engkau, kami akan mengalami hal-hal yang begitu luar biasa. Karena hanya kebajikan dan kemurahan yang daripada-Mu saja yang akan mengiringi perjalanan kehidupan kami. Di belakang kami yang mengikuti kami, yang melindungi kami adalah kebajikan dan kemurahan-Mu. Sungguh Tuhan, hari ini jemaat-Mu Bapa, setelah mendengar firman-Mu ini Bapa,
Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga Kau sebagai gembala yang agung berseru kepada kami akan menghampiri Engkau. Ketika Engkau sebagai gembala yang agung menuntun kami akan memberikan tangan kami untuk Engkau pegang, Engkau tuntun, Engkau bawa untuk mengikuti jejak-jejak yang Tuhan telah sediakan. Sehingga kami terus di dalam kehidupan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Dari kemuliaan demi kemuliaan, ke kemuliaan kemudian dan kemuliaan kemudian. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini Bapak di dalam hati kami. Supaya kami bukan menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Terpujilah Bapak Surgawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan, Allah yang perkasa, Allah yang setia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.